Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya keberadaan judul dalam artikel. Menurut Hussein, penulisan judul artikel ilmiah harus dapat memberikan gambaran umum tentang tulisan dengan menggunakan kata kunci yang relevan. Nah, selanjutnya adalah tata cara penulisan judul. Yang pertama, setiap judul harus padat, jelas, dan informatif. Yang kedua, judul tidak boleh bersifat ambigu ataupun membingungkan. Nah, yang ketiga, judul harus terdiri dari 14 kata dan di setiap katanya harus diawali dengan huruf kapital. Nah, dan yang terakhir adalah jika dalam sebuah judul terdapat bahasa asing, maka bahasa tersebut harus dicetak miring. Mengenai tata cara penulisan nama penulis di dalam artikel. Pada saat ini telah banyak kita temui berbagai jenis artikel dan penulisannya yang ada di internet seperti artikel deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi, argumentasi, artikel ilmiah populer, dan artikel opini. Sebuah artikel yang bagus dan mudah dipahami. Adapun cara penulisan nama penulis, yang pertama, peletakan nama penulis di bawah judul tanpa gelar. Gelar penulis tidak disertakan dalam sebuah artikel dikarenakan untuk menjaga konsistensi dan fokus para pembaca pada topik atau informasi yang disampaikan penulis. Yang kedua, tidak boleh disingkat. Penyingkatan nama pada sebuah artikel tidak diperbolehkan karena agar pembaca dapat mengenal dan mengidentifikasi penulis dengan jelas. Yang ketiga yaitu diawali huruf kapital. Penulisan nama tentu saja harus menggunakan huruf kapital yang bertujuan untuk memberikan rasa hormat kepada penulis serta lebih menekankan identitas penulis secara formal. Yang keempat, tidak diawali kata oleh. Menghindari penggunaan kata oleh pada nama penulis artikel bertujuan untuk menjaga kejelasan dan gaya penulisan yang lebih profesional serta memberikan kesan langsung dan efisien terhadap identitas penulis. Selanjutnya, urutan penulis adalah penulis pertama diikuti oleh penulis kedua dan seterusnya. Urutan penulis ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui siapa yang berperan dalam penelitian artikel tersebut dengan melihat urutan penulis dan memberikan gambaran kontribusi masing-masing penulis dalam penelitian dan penulisan artikel tersebut. Yang selanjutnya, nama perguruan tinggi dan alamat sur atau email semua penulis dicantumkan di bawah nama penulis. Abstrak merupakan rangkuman isi suatu karya ilmiah yang berfungsi sebagai alat untuk membantu pembaca memahami sebuah hakikat atau maksud penulis. Fungsi abstrak adalah untuk memberikan gambaran informatif kepada para pembaca tentang karya ilmiah yang telah disampaikan. Selanjutnya ada komponen penulisan abstrak artikel. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua masalah atau tujuan penelitian, yang ketiga metode atau pendekatan, yang keempat hasil atau temuan, dan yang kelima kesimpulan. Teknik dan contoh penulisan abstrak pada sebuah artikel. Yang pertama, dibuat dengan jarak spasi 1, yang kedua biasanya berkisar antara 50 hingga 75 kata. Yang ketiga, buang kalimat informasi yang tidak perlu. Yang keempat, buat dalam bentuk satu paragraf. Yang kelima, kalimat ditulis sebelum dimulainya bab pendahuluan. Yang keenam, teks disejajarkan di sisi kiri dan kanan halaman. Yang ketujuh, dibuat dengan format Times New Roman ukuran 12. Yang kedelapan, berikan kata kunci ringkas. Yang kesembilan, abstrak yang ditulis dengan bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kata kunci pada artikel. Kata kunci adalah salah satu kata yang berperan sebagai kunci dalam menggambarkan ringkasan pembahasan jurnal dalam abstrak. Penyusunan kata kunci dalam suatu artikel ilmiah memegang peranan penting dalam mengidentifikasi atau mencari topik tertentu. Penulisan kata kunci diharapkan dapat menjadi kunci bagi peneliti dan pembaca untuk mencari topik permasalahan yang diinginkan. Aturan penulisan kata kunci atau keyword umumnya terletak di bagian bawah abstrak dan terdiri dari beberapa kata, biasanya 3-5 kata, yang mencerminkan inti dari ringkasan abstrak. Kata kunci dipisahkan oleh tanda koma dan ditebalkan dengan menggunakan font
Times New Roman berukuran 11, spasi tunggal dan dicetak miring. Pemilihan kata kunci yang akurat dan efektif memiliki peranan penting dalam menggambarkan dengan jelas topik, ruang lingkup, dan kontribusi karya ilmiah. Ada beberapa metode untuk menentukan kata kunci dalam sebuah artikel. Yang pertama, gunakan kata kunci yang relevan dengan bidang ilmu yang bersangkutan. Hindari kata kunci yang terlalu umum, ambigu, dan tidak terkait. Yang kedua, pilih kata kunci yang spesifik dan mencerminkan dengan baik isi karya ilmiah. Hindari kata kunci dengan makna yang terlalu luas atau terlalu sempit. 3. Pilih kata kunci yang umum dan dikenal oleh banyak orang. Hindari kata kunci yang kurang dikenal dan sulit dicari secara daring. 4. Pastikan penggunaan kata kunci sesuai dengan standar dan konvensi yang berlaku. Hindari penggunaan kata kunci yang tidak resmi, tidak sesuai ejaan yang berlaku, dan tidak konsisten. Dalam menentukan kata kunci untuk artikel, pusatkan perhatian pada topik utama artikel tersebut. Pilih kata atau frasa yang paling sesuai dengan isi kontennya. Perhatikan juga penggunaan kata kunci yang umumnya dicari orang untuk meningkatkan kemampuan artikel muncul dalam hasil pencarian mesin pencari. Yeah, Bobby Valentino.